Halo para pendengar, gue baru aja nih nonton anime Isekai musim ini, yaitu Black Summoner. Dan di konten ini, gue pengen ngasih pendapat gue mengenai anime itu. So, mari kita bahas sebentar aja. Black Summoner adalah tipikal anime isekai dengan MC yang dalam waktu singkat bisa jadi OP. Sesuai dengan judulnya, job andalan si MC adalah Summoner. Tapi meskipun dia adalah Summoner, dia justru lebih sering bertarung dengan menggunakan serangan sihir dan juga serangan fisik daripada murni ngandalin skill Summonernya. Gue pertama kali tahu Black Summoner dari manga, dan gue udah baca manganya sampai chapter yang paling baru. Buat gue pribadi, manga Black Summoner hanyalah satu dari sekian banyak cerita isekai standar yang pernah gue baca. Bahkan bagi gua, ceritanya sama sekali tidak meninggalkan kesan apapun selain si MC yang emang suka gelut. Berbeda dengan versi manga Isekai Jamet yang justru jauh lebih berkesan karena muka polosnya si Yuji dan ekspresi para slime-nya. Makanya ketika nonton versi anime Black Summoner, gue pribadi sama sekali tidak berekspektasi apa-apa. Malahan sebelum gua nonton, ada subscriber yang ngasih tahu kalau kualitas CGI anime ini sudah seperti X-Arms, dan tentu hal ini ngebuat ekspektasi gua semakin rendah. Tapi ternyata, terlepas dari CGI-nya, versi anime Black Summoner cukup asik untuk diikuti, malahan lebih menarik daripada baca mangganya. Hal pertama yang buat gue terkesan adalah episode satunya yang bagus banget. Bagus banget di sini bukan berarti masterpiece, tapi animenya terasa bagus banget jika dibandingkan dengan mayoritas isekai standar lainnya. Gue suka dengan cara mereka ngebuat status window-nya Kelvin terlihat hidup, sehingga kita bisa langsung tahu sedekat apa Kelvin dengan status window-nya yang merupakan perantara Dewi. Lalu, cara animenya menampilkan logonya di tengah-tengah dialog dan ditambah dengan musik khas fantasi yang ceria, semakin ngebuat bagian awal episodenya jadi sangat menarik. Intinya, baru 3 menit pertama episode 1, gue udah langsung dibuat tertarik untuk terus nonton animenya sampai selesai. Gue juga suka dengan suasana guildnya yang terasa ramai dan hidup dengan latar orang yang selalu berubah-ubah. Lalu scene ketika Kelvin ngebuat kontrak dengan slime juga terlihat bagus dan musiknya juga bagus. Pokoknya banyak banget yang bagus di anime ini. Opening dan ending animenya juga bagus dan enak banget untuk dilihat berkali-kali. Untuk openingnya, gue merasa seperti lagi ngelihat opening anime Mondaiji Tachi versi hitam putih dan juga openingnya Sekai Saikyo Ansatsu. Sedangkan endingnya rasanya gue seperti lagi nonton ending anime jadul dengan musik yang slow. Satu lagi yang gue suka dari episode satunya yaitu slime-nya Kelvin imut banget. Mau tidak mau, perkara ini harus gue bandingkan dengan Isekai Jamet. Salah satu unsur utama di Isekai Jamet adalah slime-nya. Bahkan di poster dan PV-nya kita berkali-kali diperlihatkan Yuji yang lagi sama slime. Dan juga kekuatannya Yuji sebagian besar dia gunakan dengan perantara slime. Tapi bagi gue pribadi, rasanya slime di Isekai Jamet terasa sangat hambar dan tidak seimut yang gue harapkan. Justru di anime Black Summoner yang mana slime bukanlah unsur utama animenya, malah dibuat dengan sebagus ini dan jauh lebih hidup daripada di Isekai Jamet. Jadi ya cukup disayangkan. Nah, dari 7 episode yang sudah gue tonton sampai saat ini, bagi gue episode 4 adalah episode terbaik. Terutama ketika Kelvin dan rombongannya bertemu dengan Arc Demon. Di bagian itu, musiknya bagus banget loh. Nah, dari tadi gue udah sebut bagian bagusnya doang. Sekarang mari kita bahas bagian jeleknya. Episode 2, ketika Kelvin bertarung melawan si Armor, animenya tiba-tiba berubah dari gambar 2D menjadi gambar 3D. Malahan model karakter si Armor sepanjang anime tetap konsisten dibuat sebagai karakter 3D dan tidak pernah jadi gambar 2D. Treatmentnya mirip-mirip kayak X-Arms, dimana dalam satu scene ada karakter 2D dan juga 3D. Cuma buat gue pribadi, gue sama sekali gak ada masalah dengan model 3D si Armor itu. Karena kalau kalian perhatikan, wujud 3D-nya tidak terlalu mencolok, sehingga dia bisa lumayan berbaur dengan karakter 2D yang lain. Mungkin ini karena dibantu dengan pewarnaan dan juga pencahayaan animenya, makanya si Armor 3D tidak tampak mencolok dan bisa diterima oleh mata gua. Balik lagi ke scene pertarungan di episode 2, harus diakui kalau transisi dari 2D ke 3D-nya terlalu drastis, sehingga kesannya jadi aneh banget. Cuma yang bagusnya, anime ini sama sekali nggak malu buat nunjukin di awal kalau ada beberapa scene yang tidak mampu mereka buat dengan gambar 2D, sehingga harus menggunakan 3D. Jadi, buat penonton yang nggak suka sama gambar 3D, bisa langsung memutuskan apakah ingin lanjut tonton atau tidak. Jangan kayak anime Kumo Desuga yang CGI di episode awalnya bagus banget, tapi masuk ke pertengahan dan juga akhir CGI-nya malah jadi jelek. Contohnya ketika Shun bertarung melawan Shopia. Lalu untuk scene pertarungan di episode 2 yang tiba-tiba jadi CGI, satu-satunya yang aneh hanyalah perubahan gambar 2D dan 3D yang terlalu tiba-tiba. Selebihnya, kalau kita ngomongin 3D-nya, menurut gua animasinya terbilang bagus untuk scene yang sepenuhnya menggunakan 3D. Rasanya tuh kayak kita lagi ngelihat cutscene game RPG Jepang. Kalau kalian pernah nonton anime Dot Hack, gua rasa kalian bakalan familiar ketika nonton scene ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah CGI-nya sama kayak X-Arms? Gua rasa sih tidak. Terlalu berlebihan kalau dibilang sama kayak X-Arms. Karena sebagai orang yang telah tersiksa nonton X-Arms sampai tamat, animasi X-Arms masih belum ada lawan kalau kita ngomongin CGI mana yang paling jelek.
Nah, sampai di episode 7, hanya episode 2 doang yang menampilkan scene pertarungan full 3D dan episode lainnya masih tetap menggunakan gambar 2D. Tapi gue nggak tahu ya, episode 8 ke atas akan seperti apa. So, kalau kalian bisa menerima scene pertarungan yang tiba-tiba jadi 3D di episode 2, maka gue sangat merekomendasikan anime ini untuk ditonton. Dan gue lebih merekomendasikan lagi agar kalian nonton anime ini dengan menggunakan headset atau speaker yang bagus, karena gue yakin kalian pasti bakalan senang dengan musik-musiknya. Setidaknya anime ini masih jauh lebih menarik daripada Isekai Jamet dengan rambut helmnya. Nah, itu tadi pendapat gue pribadi mengenai anime Black Summoner. Gimana pendapat kalian nih yang sudah nonton anime ini? Apakah kalian orang yang berhenti karena males ngeliat 3D di episode 2-nya? Atau kalian masih tetap lanjut sampai episode terbarunya? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan. Bye-bye.